yang saya hormati, patut kita bersyukur karena pada malam hari ini kita kedatangan yang terhormat Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka acara reses ini, di mana telah kita ketahui bersama bahwa kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu Lurah setempat. Kepada Bapak kami persilakan. Seperti saya berdiri ya? Karena laki-laki memang suka berdiri. Saya hormati Ibu Tuti, Ketua Pertanian, dan saya hormati Bapak Ibu, Wakatu, Tuengku, Sampai Subuh, Raratu, dan pernah bosan lihat saya, karena saya ini selalu ada untuk pemilu. Karena saya sebagai lurah di sini untuk melayani, bukan untuk dilayani, begitu. Jadi saya mohon Bapak Ibu, ada pelaku usaha baik apapun itu, mohon disampaikan, jangan malu-malu, jangan juga gelisah, ya. Pokoknya apapun itu silakan sampaikan kepada Bapak Marcelinus. Insya Allah Bapak Marcelinus nanti akan memperjuangkan dan merealisasikan pemikiran aspirasi. Oke? Pokoknya itu saja. Jangan malu-malu. Oke? Ya? Mempercepat waktu. Karena itu jam 9, saya mengantuk saja. Satu lagi. Minta maaf ini Pak, di luar kompleks ini Pak. Iya. Ini pesan pemerintah Kota Palu. Ya, kami tahu. Jadi pemerintah Kota Palu itu ada program relaksasi untuk pembayaran PBB. Ya, untuk pokok untuk sanksi dan denda dari 2012 sampai 2024 sudah diadakan, dihanguskan semua. Tapi ingat satu lagi, pokoknya itu dari 2012 sampai 2022 hanya 50% yang pemilu bayar nantinya. Terakhir tanggal 28 Februari. Nah, jadi saya mohon ini kesempatan yang baik. Bukan cuma pemilu bayar, ini mau bayar. Di satu sisi saya jadi luar di sini, saya juga warga di sini. Kan pemilu tahu saya kan? Ini kan SDP ini. Ini kan keras. Jadi saya mau bohong. Nah, itu saja. Kamu mohon Bapak Ibu dari PBB, karena kita sebagai warga masyarakat Kota Palu wajib Masyarakat atau yang disebut reses pada malam hari ini akan segera dimulaikan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang kami hormati Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029 Dapil Kota Palu. Pada beliau kami persilakan. Ya, kalau Pak Lurah berdiri tadi, saya juga laki-laki. Pokoknya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Lurah. Setiap tahun memang kami ada reses pertemuan antara saya sebagai pembantu kalian dan kalian adalah rajanya untuk bertemu, mendengarkan atau saya memberikan pemaparan. Tadi Pak Lurah sampaikan bahwa masyarakat baik dan perjuangan jelas pasti kalian bisa bayar semua. Bahkan BPJS pun yang mandiri kemarin mungkin bisa dibayar semua. Itu semua bukan karena kesalahan orang yang sudah duduk hari ini. Itu kesalahan kita sendiri. Karena selalu mau instan, tidak mau proses. Padahal saya ulang-ulang setiap pertemuan kata-kata. Saya dipilih menjadi wakil rakyat. Kata wakil itu adalah mana lebih tinggi jabatannya. Sering dibilang Ustaz ketua atau wakil. Ketua kan? Nah ketuanya kalian. Saya
Kadang banyak orang cuma bercerita bahwa anggota DPR itu ada 3 hal, yaitu legislatifnya, pembahasan, dan pengawasan. Tapi sebenarnya yang dikerja di kantor adalah itu. Tapi untuk masyarakat 3 hal juga, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan anak sekolah kita. Ini tidak. Kita karena mau memilih orang dengan 100.000 ya, akhirnya hidup kita begini. Tapi coba kalau kita memberikan orang yang betul-betul mau menyalurkan aspirasinya buat kita. Contoh, saya menghitungkan anggaran yang ada ya. 35 orang anggota DPR di Kota Palu itu 1 miliar per tahun. Kali 5 tahun satu anggota DPR menjadi 5 miliar. Nah, kalau kita hitung 1 miliar berarti ada 35 miliar uang beredar, uang rakyat yang sampai hari ini tidak full ke masyarakat. Disebabkan karena apa? Kembali lagi ke kita. Kita pilih orang karena cuma kejar uang 100.000. Mau tidak mau dong mereka duduk, mereka fokuskan anggaran itu ke infrastruktur. Dan tidak rahasia lagi, mereka pasti dapat sesuatu. Ya, kalian mau dapat apa? Di tingkat provinsi ada 7 orang. Kemarin ada 6 orang, sekarang 7 orang. Kali rata-rata kalau dia kasih pemerintah untuk pegang setiap anggota DPR 3 miliar, 3 kali 7, 21 miliar. Tambah di kota hari ini 35 miliar, 56 miliar. Kalau itu tepat sasaran semua untuk masyarakat, tidak ada masyarakat Kota Palu yang miskin. Tapi kembali lagi kita ke masyarakat sendiri, karena mau pilih orang cuma karena duit. Area doinya, tidak usah tusuk. Area beras, tidak ada gulanya, tidak ada kopinya. Atau spanduknya tidak bagus. Itulah tugas kami. Tapi selama ini karena kalian terlalu cuma selalu diberikan instan, akhirnya berpikir yang macam-macam. Begitu sakit. Hari ini mungkin saya pernah, mungkin ibu-ibu lain sudah pernah dengar, kalau ada yang sakit nanti ke depan, kalau kalian lari ke lurah, kasihan juga lurah. Itu bisa bantu. Tapi kami, apa yang saya minta selama ini kalau saya sampaikan satu, cuma minta keterangan perawat inap. Kalau tidak aktif BPJS, kalau BPJS-nya tidak ada, rawat inap, foto, KTP, KK-nya, kirim ke WA saya. Tunggu saja setengah jam aktif BPJS. Karena saya langsung turun tangan mengurus. Begitu juga yang mandiri. Kalau mandiri lantas mau masuk rumah sakit, Pak, saya punya menu enggak? Kalau Anda melalui Anda punya. Jadi pada saat ada yang sakit, keluarga sakit, pergi ke BPJS Dewa sana, bawa kakaknya, minta rincian dulu. Berapa sih tunggakan saya mandiri? Misalkan dia jadi 1 juta konsultan saya. Jelaskan supaya jangan nanti merasa, oh Pak Marsan, ini kita 5 tahun ya. Misalkan 3 kelompok ini semua minta andil. Misalkan tahun pertama itu saya loloskan 1 kelompok dulu. Dalam arti kalau saya loloskan semua, itu tahun 2007 tidak akan dapat lagi karena bantuan pemerintah itu tidak bisa berturut-turut, harus ada selisih waktu 1 tahun. Nah, cara saya agar kalian bisa mendapatkan semua nanti, 1 kelompok saya loloskan, kemudian permintaan 3 kelompok ini, misalkan 1 kelompok minta 10 ekor kambing. Berarti kalau 3 kelompok berarti 30 ekor kambing. Nah, pada saat saya keluar dari proposal saat itu, saya akan jumlahkan 30. Tetapi nanti akan dibangun satu komitmen, kalian sendiri yang bangun. Jangan nanti begitu kelompok disuruh kasih, oh saya punya di tahun depan pemilihan. Juga begitu, lagi. Nah, tahun depan lagi 1. Nah, begitu dia dapat lagi, dia itu lagi 30. Kembali lagi tahun ketiga 1 lagi. Semua kenakan, berarti 1 kelompok dapat 30. Itu yang saya mau lakukan. Ya, jadi sama juga peternakan. Saya punya saudara-saudara, orang tua saya menyapu di jalan. Ke depan kita harus betul merubah mindset itu. Saya masuk di kota lain,
Yang jadi tukang sapu di hadapan di depan rumah itu orang dari luar. Tapi kita justru kita sendiri jadi pembantu. Disebabkan karena apa? Kita pilih wakil yang kita kasih duduk di parlemen. Orang yang cuma kita mintakan uang 200, 5 tahun komen 500. Tapi kalau Bapak punya nanti ini 5 tahun, kalau rata-rata 3 miliar berarti ada 15 miliar. Kalau itu diperuntukkan semua, akan berkembang. Saya bahkan coba. Maka itu saya bilang ke depan sama harapan. Saya berpikir untuk kalian. Kalau 5 tahun ke depan kalian tidak dapat apa-apa dari Bapak hari ini di sini, jangan pilih nama saya. Biarpun saya kasih apa-apa, kalau komisaris itu ya saya tidak dulu lagi, sudah selesai apa-apa. Ya? Jadi harapan saya, apa yang saya sampaikan malam ini dan semua usulan-usulan yang ibu-ibu inginkan itu sudah terinfo sama kami, termasuk sama kami melalui beberapa koordinator. Tetapi untuk UMKM atau UB itu belum saya realisasikan di Pak. Saya jajuk. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi saya nanti berkenan apa saja nanti saya akan anu, dan saya berharap apa yang masyarakat atau kelompok ingin bertanda tangan yang Paluda sudah ada hari ini akan disetujui. Ya. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau memang ke depan mau sharing-sharing lagi dengan Bapak, pintu rumah saya terbuka untuk siapa saja. Tapi kalau siang saya biasa di kolam karena ada pemberdayaan saya bangun, perikanannya juga peternakan, dan itu untuk kalian semua. Perikanan pun ada. Saya sementara bangun untuk pembibitannya. Dan apabila semua selesai ke depan, bibit ikan gratis saya kasih. Ya. Jadi kalau ada yang mau ini itu ada sama saya. Ya. Bukan uang aspirasi, uang kantong saya sendiri. Ya. Jadi harapan saya, apa yang saya sampaikan malam ini, kalau ada yang masih kurang, silakan. Kita tutup. Terima kasih untuk kesempatan dari semua undangan yang sudah datang. Semoga melalui acara ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman indah menawan, terpancar manis-manis di wajahmu. Bukan pula menipu, tapi penuh dengan realisasi. Senyuman indah menawan, tergambar manis-manis di wajahmu. Bukan pula ambisi, tapi penuh dengan demokrasi.